Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan atau SPK, di mana saat ini kita sudah sampai ke bab 11 ya. Dan di bab 11 ini kita akan membahas tentang AHP atau Analytic Hierarchy Process. Jadi, ada banyak ya sebetulnya metode komparasi ya untuk melakukan eh, parametrisasi sebetulnya. Jadi oleh beberapa peneliti model itu ada beberapa yang digunakan. Nah, salah satunya itu adalah AHP atau Analytic Hierarchy Process. Dan bahkan itu kadang untuk AHP sendiri itu tidak hanya sebatas kebutuhan parametrisasi atau pemberian sebuah parameter, namun juga pada proses pembuatan keputusan ya. Pembuatan keputusan dengan banyak kriteria atau lebih daripada satu. Nah, di pertemuan kita kali ini akan membahas tentang metode AHP ini dan kemudian akan kita contohkan bagaimana perhitungannya menggunakan AHP. Dan bisa jadi apa yang ada di perhitungan ini adalah menjadi salah satu soal di ujian akhir semester. Pertama yang akan kita bahas adalah konsepnya. Jadi AHP ini adalah konsep untuk membuat keputusan berbasis multi kriteria atau kriterianya banyak ya. Jadi ada beberapa kriteria kemudian akan dibandingkan ya satu kriteria dengan kriteria lainnya. Jadi tergantung tingkat kepentingannya ya. Jadi konsep AHP ini adalah penekanannya pada pembandingan tingkat kepentingan. Nah, AHP ini menjadi metode penentuan atau pembuat keputusan di mana di AHP ini dia akan menggabungkan subjektivitas dan objektivitas si pembuat SPK atau si pembuat keputusan ya. Jadi memang akan ada di awal akan ditentukan subjektivitasnya. Jadi secara subjektif ya oleh tentunya oleh para pakar ya. Nah, baru kemudian secara objektif dilakukan sebuah perhitungan matematis. Nah, AHP ini diyakini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ya, pembuatan keputusan ya, yang sifatnya kompleks dan hampir dipakai di 20 negara dan berbagai perusahaan ya. Dan juga memang sudah diajarkan di beberapa universitas ternama. Nah, di AHP ini ada tiga tahapan utamanya. Yang pertama adalah pembuatan hierarki. Lalu kemudian perbandingan berpasangan dan terakhir adalah mensintesis keputusan. Oke. Di tahap pertama ya, di pembuatan hierarki ya. Jadi nanti kemudian adapun tujuan atau goal, kemudian kriterianya, lalu alternatif keputusan itu akan disusun secara hierarki ya. Ini sebagai contoh ya. Misalkan menentukan mana sih kemudian pabrik sikat gigi terbaik misalkan. Maka goalnya apa? Oh, goalnya adalah mencari perusahaan pembuat sikat gigi terbaik. Lalu di bawahnya ada kriteria-kriterianya. Kriterianya dari apa? Contoh dari cost atau biaya. Kemudian reliability-nya atau ketersediaannya. Kemudian dari waktu pengiriman. Ya. Nah, kemudian di hierarki terakhirnya adalah alternatifnya. Contohnya ini pabrik pasta gigi M1, kemudian pabrik pasta gigi M2, lalu ada pabrik pasta gigi M3 gitu. Ya kalau misalnya kita mau sebut merek misalkan ini di decision alternatif itu ya. Ini M1-nya Pepsodent misalkan, M2-nya misalkan apa? Close Up, M3-nya misalkan apa? Ciptaden ya. Jadi dibuat secara hierarki. Nah, setelah dilakukan pembuatan hierarki, di tahapan keduanya adalah membandingkan ya, melakukan perbandingan ya. Perbandingan
berpasangan atau namanya pairwise comparison. Jadi ini dilakukan dengan menggunakan numerical rating ya, bisa dari nilai 1 sampai 9 ya. Ini dia punya implikasi atau akibat verbal judgment. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada numerical rating itu bisa 1 sampai 9 ya. Jadi kalau di 9 kita bandingkan misalkan ada 2 buah kriteria gitu. Jadi kalau 9 dikatakan bahwa kriteria yang ada di kiri atau di eh, kolom, maaf di baris lebih penting ya, sangat lebih penting ketimbang dengan yang dibandingkannya atau di kolomnya. Nanti akan kita perlihatkan metriknya. Ya. Anda lihat di sini misalkan di sini ada G itu adalah goal, kemudian C ini adalah kriteria, maka di tahapan kedua ya yang kita bilang C, maka kita akan bandingkan kriteria tersebut ya. Contoh misalkan C1 dan C2 dibandingkan misalkan ya. Ini kemudian eh, C1 dibandingkan dengan C2 atau C11 dibandingkan dengan C12 misalkan ya. Misalkan C1 ya itu sedikit lebih penting ketimbang dari C2. Sedikit lebih penting berarti nilainya adalah 3 ya. Sedikit lebih penting. Nah, kalau misalkan kita nyatakan dengan sebaliknya ya, kita bilang nih C1 ya, itu sedikit lebih penting, berarti nilainya 3 dibandingkan dengan C2 gitu. Dibacanya seperti itu. Ya, mohon maaf. Kalau saya lihatkan mungkin seperti ini. Sebentar, saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Jadi di sini misalkan ada C1. Di sini ada C2, kolom C2 misalkan. Di sini juga ada C2. Ya. Bentar. Ya. Jadi kalau dibilang C1 dengan C1 ya sama karena kan nilainya adalah sama ya, equal atau setara gitu misalkan. Jadi di sini kita angkanya adalah 1. Nah, kemudian Anda bandingkan C1 dibanding C2 ya. C1 dibanding C2 dia nilainya adalah 3 ya. C1 sedikit lebih penting ketimbang dari C2. Nah, kalau dibalik bagaimana C2 dibandingkan dengan C1? Maka ya C2 adalah sepernya atau kebalikannya. Jadi sepertiga lebih penting ketimbang C1. Jadi nilainya adalah 0, sekian gitu. Kurang lebih ini yang Anda harus pahami ya di tahapan awal AHP. Karena dia akan membandingkan ya. Walaupun sifatnya pembandingan ini sifatnya adalah subjektif ya. Dari si penilainya sendiri gitu. Ya. Bisa jadi kalau misalkan kita bicara tentang pengambilan keputusan, maka yang menentukan ini adalah para pakar misalkan itu. Para pakar yang menentukan misalkan tadi ya, kita lihat harga misalkan. Harga lebih sangat lebih penting dibandingkan dengan ketersediaan misalkan dalam memilih sikat gigi misalkan. Harga sedikit lebih penting ketimbang dari delivery time misalkan seperti itu. Itu contoh kalau misalkan pasta gigi.
Oke, kita lanjut, akan kita contohkan ya, study case-nya adalah misalkan kita akan memimpin ya, memilih ya, memilih gubernur misalkan ya. Memilih gubernur ya. Jadi kita akan pertama adalah buat hierarkinya, yaitu memilih seorang gubernur ya, goalnya. Nah, kriterianya ternyata ada 4 kriterianya. Ada edukasi, ada pengalaman, ada skill atau kemampuan, dan ada sikap atau attitude. Lalu gubernurnya yang dipilih siapa? Ada gubernur A1, gubernur A2, gubernur A3. Misalkan ini ada Andi, Ahmad, lalu yang satunya lagi siapa? Andi, Ahmad, Anton misalkan. Ya. Nah, kemudian kita akan melakukan perbandingan ya. Perbandingan yang didasarkan pada apa? Didasarkan pada skala perbandingan. Ya. Sehingga kita membuat matriks ya, membuat metrik perbandingan. Mohon maaf tadi slide yang selanjutnya. Kita kembali lagi ke slide yang ini. Jadi kita buat perbandingan ya. Contoh misalkan edukasi, kita singkat jadi ED, kemudian ada experience EX, SK itu skill, dan AT adalah attitude. Ya. Ini adalah tabel yang kita dapat dari para profesional misalkan. Yang penentuannya adalah sifatnya secara subjektif ya. Atau berdasarkan keilmuan tertentu misalkan, atau berdasarkan referensi tertentu. Nah, prosesnya ya, kita di sini akan menentukan yang namanya priority weight atau PW atau PW ya. Nah, PW itu adalah didapat dari rata-rata pada baris setiap kriteria ya. Dan ini ada proses normalisasinya. Ini yang nanti Anda harus perhatikan bagaimana cara proses normalisasinya ya. Didapati nilai seperti pada tabel. ED-nya 1, EX-nya 7. Ini artinya apa? Edukasi ya. Kalau 7 apa? Edukasi ya. Nomor 7 sangat lebih penting misalkan berarti. Sangat lebih penting ketimbang dari pengalaman. Nah, bacanya seperti itu, 7 misalkan. Kemudian edukasi ternyata dia itu ya dibandingkan dengan skill dia ada di 5 ya, atau lebih penting saja ya sebetulnya, lebih penting ya ketimbang dari skill ya. Nah, edukasi sedikit lebih penting daripada attitude. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya, sebaliknya ya, ini sebetulnya kan metrik ya, namanya metrik bisa sebaliknya. Contoh misalkan EX misalkan, EX dibanding ED. Anda lihat, berarti di sini adalah kalau kita sudah temui angka 7 di sini, angka 7 seperti yang tadi sudah saya terangkan di depan, maka EX-nya itu adalah 1/7. Ya. EX ini, yang angka ini adalah 1/7. 1/7. Didapati adalah 0,14. Oke. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan melakukan proses normalisasi. Caranya adalah ya, dia akan melakukan proses pembagian nilai setiap sel ya.
Jadi ini adalah sel ED misalkan. Ini adalah sel EDEX. Ini selnya EDSK ya. Ini setiap sel. Kalau misalkan pengertian sel adalah ya gabungan antara baris ya, baris ini dengan kolom. Itu namanya sel. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya untuk menentukan normalisasinya di baris setiap sel akan dibagi ya dengan nilai di setiap kriteria. Penjumlahan dari kolom-kolom ini ya. Kolom ED, kolom EX, kolom SK, kolom AT. Kalau kita lihat kolom ED, berarti di sini 1 ditambah 0,14 ditambah 0,2 ditambah 0,33. Kurang lebih di sini 1,67 ya. Lalu adalah EX, ini kalau dijumlahkan ini 20. SK kalau ditambahkan 5 tambah 0,2 tambah 1 tambah 3 itu ada 9,2. Dan yang terakhir AT-nya adalah 3 tambah 0,14 tambah 0,33 tambah 1. Ini adalah 4,47. Kita normalisasi. Caranya bagaimana? Untuk mendapatkan nilai ED di sini 0,6 ini itu didapat dari nilai 1 ya, dibagi 1,67 ya. Ini kemudian didapati 0,6 ya. Jadi 1 dibagi 1,67 ya. Hasilnya adalah 0,6. Oke. Saya contohkan yang lain. Ya. Normalisasi yang lain. Contohnya di sini ada normalisasi SK terhadap AT misalkan. Skill terhadap attitude. Ya. Skill terhadap attitude ya, ini ada 0,33 nilainya. Ya. Normalisasinya adalah 0,33 ya dibagi 4,47 ya. Dibagi 4,47 jadi dibagi 0,33 dibagi 4,47. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,07. Lihat. Ya. Ini hasilnya 0,07. Oke. Ya. Jadi setiap sel itu dilakukan normalisasi dengan cara membaginya terhadap masing-masing kolom kriteria. Oke. Nah, ini kita belum sampai pada priority weight-nya. Bagaimana kemudian menghitung si priority weight? Bentar, saya hapus terlebih dahulu. Nah, priority weight sendiri ini adalah rata-rata ya pada baris setiap kriteria. Jadi kalau kita lihat di sini ada 0,54, maka dia adalah rata-rata dari nilai ini. 0,6 ditambah 0,35 ditambah 0,54 tambah 0,67 kemudian dibagi 4 gitu. Itu adalah rata-ratanya. Atau kalau misalkan Anda menggunakan formulasi Excel, maka ini adalah PW ini adalah average dari baris ED. Begitu juga seterusnya di EX 0,05, di SK 0,14 ya priority weight-nya dan di AT 0,27. Jadi kalau misalkan kita buat rankingnya, maka
Yang menjadi prioritas utamanya di sini berdasarkan subjektivitas para ahli ya, itu adalah ya prioritas pertamanya yang nilainya paling tinggi adalah edukasi. Kemudian disusul setelah edukasi yang dipilih adalah attitude. Setelah attitude, skill, baru yang terakhir adalah pengalaman. Jadi ternyata si eh, penilaian pertama itu ya yang sifatnya subjektif ini menghasilkan hal terlihat pada tabel. Ya. Nah, kemudian sebetulnya nilai ini ya, nilai dari si eh, mohon maaf, jadi nilai dari kriteria ini ya, jadi hasil penilaian perbandingan itu perlu juga kemudian dilakukan pengujian konsistensinya gitu. Ada namanya konsistensi rasio. Ya. Konsistensi rasio ini dia harus dinilai ketika nilainya kurang dari 0,1 maka kemudian akan dianggap eh, kriteria ini adalah sifatnya konsisten. Ya. Kalau lebih daripada 0,1 artinya tidak konsisten. Nah, bagaimana cara untuk melakukan perhitungannya ya? Jadi ini ada beberapa rumus ya untuk kemudian kita menemukan sampai si CR ya. CR itu atau konsistensi ratio adalah perbandingan antara konsistensi indeks dengan random index. Ya, ini sudah menjadi rumus. Random index dia nilainya adalah 1,98 dikali dengan jumlah kriteria dikurangi 2 dibagi dengan jumlah kriteria. Nah, CI atau konsistensi indeks adalah perbandingan ya dari ini apa ya? Lambda ya mungkin. Lambda. Saya lupa lagi ini lambang apa, tapi boleh dikatakan ini lambda ya. Dikurangi dengan jumlah kriteria, dibagi jumlah kriteria dikurangi 1. Ya. Nah, lambdanya sendiri, ya logo ini, koreksi saya kalau misalkan saya salah. Jadi, dia dihitung dari nilai rata-rata kolom, ya, atau nilai rata-rata kolom dari R dibanding PW. PW itu apa? Ya, PW itu tadi yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu priority weight. R-nya apa? R-nya adalah result dari perkalian metrik. Ya. Result dari perkalian metrik. Nah, mungkin Anda sudah lupa mungkin ya perkalian metrik ya. Kalau misalkan kita ada 4 kriteria, maka perkalian metriknya adalah metrik, ini kan metrik 4 kali 4 ya, dikalikan dengan 4 kali 1 ya, metrik 4 kali 1 ya, 4 baris 1 kolom. Bagaimana cara perkalian metrik? Nah, mungkin Anda bisa menyimak lagi pelajaran Anda mungkin waktu itu di SMP mungkin ya ada perkalian metrik ya. Nah, di sini saya coba ulas ya, sedikit saja ya. Cara mengalikannya untuk metrik ini adalah kolom ya dikalikan ya, maaf, baris dikalikan dengan kolom. Jadi, untuk menghasilkan ini di sini adalah 2,38, caranya adalah 1 dikali dengan 0,54 ya. Kemudian ditambah 7 dikali dengan 0,5 ditambah berapa lagi? 5 dikali dengan 0,14 ditambah 3 dikali 0,27. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah
2,38. Oke. Saya coba ulang untuk baris keduanya dari hasilnya ya adalah 0,14 dikali dengan 0,54 kemudian ditambah 1 dikali dengan 0,05 ditambah 0,2 dikali dengan 0,14 ditambah 0,14 dikali 0,27. Hasilnya adalah 0,19. Seperti itu. Ya. Kita belum sampai pada CI-nya ya. Jadi kita baru untuk melihat result dibanding dengan priority weight. Untuk mencari apa? Mencari nilai lambdanya. Jadi lambda ini dia adalah rata-rata ya. Rata-rata dari R per PW. Ini adalah lambda. Jadi rata-rata ini adalah ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, dibagi 4. Jumlah kriterianya adalah 4. Ya. Jadi Anda perlu ingat lagi ya, perlu ingat lagi untuk perkalian matriks seperti apa. Jadi jangan sampai salah nanti. Ya. Perkalian metrik. Untuk lebih meyakinkan Anda ya. Jadi intinya adalah di sini ada 4, di sini ada 4 di baris ini ada 4 kolom ya. Nah, di kolom ini ada 4 baris di kolom PW. Jadi dikalikan silang gitu ya. 0,2 dikali dengan 0,54 ditambah 5 kali 0,05 1 ditambah dengan 0,14 0,33 dikalikan dengan 0,27. Mohon maaf. 0,2 kali 0,5 ditambah 5 kali 0,05 ditambah 1 kali 0,14 ditambah 0,33 kali 0,27. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah yang ada di baris ketiga, yaitu 0,57. Oke. Nah, lalu P per W-nya atau P dibagi dengan W-nya adalah, ya, kita lihat. Maaf, 2,38 dibagi 2,38 dibagi 0,54, hasilnya adalah 4,40741. Nah, nilai R per PW ini nanti akan dicari ya, akan digunakan untuk mencari nilai lambda. Ya, untuk lambda untuk mencari apa? Untuk mencari CI. CI untuk mencari apa? Nanti adalah untuk mencari CR atau konsistensi ratio. Di mana konsistensi rasionya harus kurang dari 0,1 supaya dianggap dianggap konsisten. Nah, berikutnya ini adalah perhitungannya ya. Tadi kita sudah sampaikan ya sedikit. Jadi perhitungannya adalah lambda ini adalah rata-ratanya, sehingga adalah rata-ratanya 4,18082. Kemudian CA-nya adalah ya lambda kurangi N 4,18082 ya. Ini dikurangi 4 dibagi 4 kurangi 1 ya, sesuai rumus ini. Hasilnya adalah 0,06027. Lalu RI-nya berapa? RI-nya adalah nilai yang tetap ya. Jadi 1,98 kali N. N-nya adalah 4 dikurangi 2 adalah 2 ya. Dibagi dengan 4. Mohon maaf saya salah ya. Di sini adalah 4 harusnya. Jadi 1,98 kali 2 dibagi 4.
1,98 dikali dengan 2 ya, dibagi dengan 4. Nilainya adalah 0,99. Baru kemudian nilai RI ini dicari untuk mencari si R ya, atau konsistensi ratio ya. Konsistensi rasionya adalah 0,06027 dibagi 0,99. Ternyata hasilnya adalah 0,06088. Berarti ya CR-nya itu adalah kurang dari 0,1. Berarti ini dikatakan konsisten. Oke. Ini di tahapan kriteria. Lalu tahapan berikutnya kita akan mengukur di sisi ya, decision alternatifnya ya. Decision alternatifnya. Jadi ada 3 ya. Tadi kita sudah simpulkan ada 3 calon ya. Ada 3 calon. Ya. Nah, ini kemudian dipecah ya. Dipecah berdasarkan kriteria-kriteria. Ya. Contoh, ini berdasarkan kriteria edukasinya ya. Contoh nanti ya edukasi misalkan yang calon pertama itu S2, calon yang kedua ternyata baru S1, atau yang calon yang pertama misalkan tamatan SD dan lain sebagainya misalkan. Lalu dilakukan perhitungan ya. Jadi ternyata kalau dilihat di sini ya, calon 0, maaf kok calon 0, calon A2 ya. Ini dia memiliki priority weight yang paling bagus atau dia memiliki tingkat pendidikan yang paling baik dibandingkan dengan calon nomor 1 dan calon nomor 3. Ya, normalisasinya sama dengan kriteria yang tadi sebetulnya. Kenapa jadi angka 0,11 misalkan? Ya dari 1 dibagi dengan 1 ditambah 5 ditambah 3 atau 1 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 0,11. Ini normalisasinya ya. Kenapa 0,13? Ya berarti 0,2 dibagi dengan 0,2 tambah 1 tambah 0,33. Ya. Kemudian dari mana priority weight-nya? Priority weight-nya adalah rata-rata ya, rata-rata dari A1, A2, A3 ya dibagi dengan 3, 0,11 ya. Sehingga kemudian dilihat untuk edukasi ternyata adalah paslon A2 ya. Lalu untuk experience misalkan, oh ternyata pengalamannya sama tuh sebanding semuanya misalkan. Jadi untuk secara priority ini tidak ada yang prioritas karena semuanya sama misalkan. Lalu secara skill, oh ternyata secara skill pasangan nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3 mohon maaf, itu sama nilainya gitu. Kemudian untuk attitude misalkan ternyata yang secara attitude yang paling bagus adalah pasangan nomor 3 ya. Ini juga sebetulnya bisa dicari juga ya konsistensinya ya, CR-nya ya. Jadi per pilihan ini ya, atau per decision-nya ini ya, atau si alternatifnya ini kemudian bisa dilihat bagaimana konsistensinya. Nah, kemudian di akhir ya, kemudian di akhir kita bisa menentukan bagaimana cara menentukan decision priority-nya ya. Decision priority itu bisa dihasilkan dari ya nilai priority weight-nya dibandingkan dengan calon-calonnya. Jadi contoh misalkan Anda sudah lihat kan tadi sudah dilakukan perhitungan ya. Priority weight-nya ya. Priority weight untuk edukasi itu adalah 0,54 ya. Priority weight untuk experience adalah 0,05. Priority weight untuk
skill adalah 0,14. Priority weight untuk attitude adalah 0,27. Lalu di tahapan akhir ini kita masukkan ya ED 0,54, EX 0,05, SK 0,14, AT 0,27. Lalu kemudian calon-calonnya A1, ED-nya berapa? Anda lihat di sini A1 ya, A1. ED-nya adalah 0,11 dari mana? Anda lihat di sini. Nih. 0,11 ya. Saya coba hapus dulu supaya Anda tidak bingung. Ya. Kemudian EX-nya didapatkan dari mana? Ya. EX-nya 0,33 ini dari A1. Anda lihat ini XX. A1-nya dia adalah PW-nya 0,33. Anda masukkan nilainya 0,33. Oke, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana diperoleh decision priority? Ya. Jadi, decision priority ya, itu dilakukan dengan cara melakukan perkalian ya, melakukan perkalian antara priority weight dari si kriteria dengan priority weight di masing-masing calon. Ya. Jadi kita lihat di sini dari mana angka 0,15? Ya. Dari angka 0,54 dikali dengan 0,11, kemudian ditambah 0,05 dikali 0,33, ya, ditambah 0,14 dikali 0,43, dan kemudian 0,27 dikali 0,07. Hasilnya berapa? Ya, saya buka kalkulator. 0,54 kali 0,11. 4 kali 0,11. Itu hasilnya adalah 0,0594. Ya. 0, ya sebentar. Saya taruh di mana enaknya ya? Sini aja dulu ya. 0,0594. 0,0594. Kemudian ditambah 0,05 kali 0,33. Ditambah 0,05 dikali 0,33. Itu adalah 0,1 0,0165. Ditambah lagi ya. Ditambah lagi 0,14 dikalikan 0,43. Ya. Berapa? 0,0602. 0,0602. Ya. Ditambah lagi berapa? 0,27 kali 0,07. Ya. 0,27 ya dikali 0,07 ya berapa? 0,0189. 0,0189 ya.
Hasilnya penjumlahan ini adalah 0, ya. Di total ya adalah 0,15. Nah, kemudian juga ya yang lainnya ya, yang lainnya diperhatikan. A2-nya berarti 0,63 kali 0,54 ditambah 0,33 kali 0,05 ditambah 0,14 kali 0,14 ditambah 0,28 kali 0,27. Ya. Hasilnya adalah total 0,46. Mohon maaf kalau misalkan tadi saya salah menyebutkan ya, jadi tidak perlu dibagi 4 sebetulnya. Jadi langsung dijumlahkan saja. Dikalikan kemudian dijumlahkan. Ya. A3-nya bagaimana? A3-nya sama 0,26 dikalikan dengan 0,54 ditambah 0,33 dikali 0,05 ditambah 0,43 dikali dengan 0,14 ditambah 0,64 dikali dengan 0,27. Oke. Nah, kemudian ya, saya hapus dulu supaya enak. Ya. Jika berdasarkan kriteria-kriteria yang disampaikan tadi di depan, lalu kemudian eh, didapatkan ya decision priority, maka pasangan maaf ya, calon gubernur A2 itu dia memiliki decision priority yang paling layak untuk dipilih ya. Kurang lebih seperti itu. Karena dia punya decision priority yang paling tinggi. Ya, itu terkait dengan AHP yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti akan saya upload ke YouTube. Anda bisa mengulangi perkuliahan ini. Dari saya jika ada penyampaian yang kurang mohon maaf. Jadi untuk pekan depan kita akan membahas tentang fusi logik. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.